Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi nikmat kepada kita dalam kehidupan dunia, sabarnya nggak dapat. Kita sibuk bersyukur kepada Allah, menikmati karunia-karunia yang tidak terbatas, tetapi kita tidak punya peluang untuk bersabar karena tidak ada cobaan. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka menyembahku. Ubudiyah kepada Allah, para pemirsa, itu hanya bisa sempurna dengan dua sifat. Ubudiyah itu menjadi sempurna dengan syukur dan sabar. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi nikmat kepada kita dalam kehidupan dunia, sabarnya nggak dapat. Kita sibuk bersyukur kepada Allah, menikmati karunia-karunia yang tidak terbatas, tetapi kita tidak punya peluang untuk bersabar karena tidak ada cobaan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menyempurnakan, untuk mengutuhkan ubudiyah kita kepada Allah. Kapan kesyukuran itu hadir? Ya ketika kita dapat nikmat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kesehatan, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan rezeki, alhamdulillah. Kapan sabar itu hadir? Sebagaimana tadi Tuan Guru Abdul Aziz sampaikan, ketika datang cobaan dan musibah. Maka sesungguhnya nikmat dan musibah itu saling melengkapi bagi kehidupan manusia. Dan itulah yang menyempurnakan ubudiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati terikat kepada dunia, tidak ada ruang untuk mengingat akhirat. Ketika hati sudah terikat kepada dunia, tidak ada ruang untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musibah Allah hadirkan agar di dalam hati kita itu tetap ada kerinduan kepada akhirat. Kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Rumah kita yang hakiki itu bukan di sini. Kita ibarat seorang musafir, hanya duduk sebentar, berteduh, beristirahat, lalu menyelesaikan perjalanan kita. Seperti itulah dunia. Nah, dengan musibah kita sadar bahwa ada rumah yang hakiki, itulah negeri akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di balik musibah ternyata seperti yang disampaikan Tuan Guru Abdul Aziz, luar biasa hikmah dan kasih sayang Allah. Indonesia kembali berduka. Warga Cianjur, Jawa Barat pada khususnya kembali berduka. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita sadar bahwa nikmat dan musibah adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa musibah ataupun nikmat bukanlah parameter, bukanlah penentu bahwa seseorang mulia atau hina di depan Allah. Kalau orang dapat nikmat, belum tentu dia lebih mulia dibanding orang yang tidak dapat nikmat itu. Kalau orang dapat musibah, belum tentu dia lebih hina dibanding orang yang tidak dapat musibah. Nikmat dan musibah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagi kita sebagai seorang mukmin, para pemirsa yang dirahmati Allah, yang paling penting di dalam setiap takdir, khususnya ketika musibah itu menghampiri kita, adalah bagaimana kita menerimanya dan menyikapinya. Dalam Islam, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada panduan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, ketika musibah itu datang, yakinilah bahwa itu adalah
takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu satu dari 6 rukun iman adalah percaya kepada qada dan qadar. Apapun qada dan qadar itu, ketika dia datang, alhamdulillah. Ketika dia datang, kita ikhlas. Ketika dia datang, kita imani bahwa inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita saat ini. Yang kedua, para pemirsa, bangunlah sikap kesabaran. Kesabaran itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai jalan untuk mendapatkan kemuliaan yang tidak tertandingi oleh amal-amal yang lain. Hanya orang yang sabar di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang sabar yang pahalanya Allah Ta'ala tidak hitung-hitung. Yuwaffa, kalau kata ulama tafsir itu dipenuhkan. Kalau ada gelas kemudian diisi air, itu bukan sampai kepala gelas, tapi yuwaffa itu sampai meluap-luap. Pahala yang tidak terbayangkan. Hebatnya, banyaknya, mulianya di sisi Allah. Yang ketiga, ketika musibah tiba, para ulama juga sampaikan di situ ada ruang bagi kita untuk muhasabah, untuk introspeksi. Jangan-jangan ada kewajiban Allah yang belum kita tunaikan, sehingga datang cobaan dari Allah. Jangan-jangan ada larangan Allah yang masih kadang-kadang kita terjang, kita tidak pedulikan. Mungkin cara mencari rezeki kita belum sepenuhnya sesuai tuntunan agama. Mungkin di dalam rumah tangga kita, bergaul dengan anak dan istri kita juga belum sepenuhnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Musibah adalah kesempatan untuk kita muhasabah. Tafadhol Tuan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, menyejukkan, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita resapi dan kita ijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu kalimat atau ibarat yang cukup memukul barangkali bagi saya dan mungkin bagi sebagian pemirsa. Dari apa yang guru mulia kita sampaikan, bahwa salah satu, walaupun memang bukan satu-satunya, salah satu sebab atau alasan mengapa Allah menurunkan musibah kepada hamba-hambanya, salah satunya disebabkan karena kelalaiannya dalam beribadah kepada Allah, atau ada larangan-larangan Allah yang dilanggarnya selama hidup di dunia. Yang paling penting dan tidak kalah penting untuk kita insafi bersama adalah bahwasanya sebanyak apapun, ya pemirsa yang dimuliakan Allah, sebanyak apapun dan sebesar apapun musibah yang ditimpakan kepada kita, ingatlah, sadarilah, insafilah bahwa nikmat dan karunia Allah yang telah dianugerahkan jauh lebih besar dan lebih banyak kepada kita semua. Mudah-mudahan bersyukur kita pun lebih besar daripada berkeluh kesah kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang bisa menghindarkan kita dari bala adalah doa. Fa inna doa yasriful bala. Dalam sebuah hadis, la yarudul qadha illa doa. Tidaklah satu ketetapan yang buruk bisa tertolak dengan izin Allah, kecuali dengan hamba-hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari bala dan musibah. Rabbana isrif anna azabak, inna azabaka kana gharama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma asrif annal bala wal waba wal ghala wal fahsya. Allahumma hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma arham mautana
wal musabina minna fil balaya ya arhamar rahimin. Ya Allah, rahmatilah saudara-saudara kami yang terkena musibah. Yang wafat Engkau rahmati, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mendapatkan mudarat Engkau berikan penghiburan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.